Halo, welcome back with me Ibu Dita di pembelajaran online tentang dinamika sosial. Oke, materi yang luar biasa sudah kalian dapatkan di video sebelumnya. Kita lanjutkan tentang 6 jenis kelompok sosial. Ada kelompok primer dan sekunder, paguyuban dan patembayan, kelompok formal dan kelompok informal, kelompok kerumunan atau crowd dan publik atau public, in-group and out-group, membership group, and reference group. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, jenis kelompok sosial yang pertama menurut Charles H. Cooley adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok kecil yang anggotanya memiliki hubungan dekat, personal atau pribadi, langgeng artinya permanen atau tetap. Misalnya keluarga, kelompok penggemar sesuatu hobi. Di sini saya contohkan penggemar seni lukis dan kelompok RT atau rukun tetangga. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang lebih besar dan bersifat sementara, dibentuk untuk tujuan tertentu dan hubungan antar anggotanya tidak bersifat pribadi, sehingga biasanya tidak langgeng. Misalnya partai politik, organisasi pedagang, organisasi buruh, dan kesebelasan sepak bola. Nah, bagaimana? Kalian sudah memahami jenis kelompok sosial ini? Kalau sudah, coba kalian tuliskan contoh lain dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok sosial kedua menurut Ferdinand Tunis adalah paguyuban atau Gemeinschaft, patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban adalah bentuk dari hubungan bersama yang anggota-anggotanya terikat oleh hubungan batin yang murni, yang sifatnya alamiah dan juga kekal. Ciri-ciri paguyuban adalah hubungan yang akrab, eksklusif atau hanya orang tertentu dan bersifat pribadi. Contohnya keluarga, kerabat, dan kelompok RT atau rukun tetangga. Sedangkan kelompok sosial jenis patembayan, di kelompok ini hubungan yang ada antara anggotanya hanya ikatan dalam bentuk lahiriah, bersifat buatan atau bukan alamiah, dan sifatnya tidak kekal. Alasan seseorang untuk menjadi anggota di kelompok patembayan ini adalah adanya kepentingan yang rasional atau masuk akal. Contohnya organisasi pedagang, organisasi buruh, atau kalau secara internasional adalah ILO, International Labour Organization, dan partai politik. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa konsep jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tunis ini pada dasarnya sama dengan konsepnya milik Bapak Charles H. Cooley yang membagi jenis kelompok sosial menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Jenis kelompok sosial yang ketiga adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal atau grup formal adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur antar anggota. Contohnya perusahaan, birokrasi, negara, partai politik, perkumpulan organisasi, dan organisasi buruh, serta koperasi. Sedangkan kelompok informal atau grup informal adalah kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti, terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang, sehingga terjadi pertemuan karena kepentingan maupun pengalaman. Contohnya, ikatan kelompok teman dekat atau perkawanan, kelompok arisan, dan kelompok penggemar kesenian. Oke, siswa yang luar biasa, kita lanjutkan jenis kelompok sosial keempat adalah kerumunan atau crowd, publik atau public. Kerumunan identik dengan semangat dan keinginan yang menyala-nyala, yang cenderung merusak atau destruktif.
Namun tidak semua kerumunan menciptakan kerusuhan dan kekacauan ya. Menurut Herbert Blumer, ada 4 tipe kerumunan, yaitu yang pertama, kerumunan tidak tetap atau causal crowd. Adalah kerumunan yang keberadaannya singkat dan terorganisasi longgar. Hal ini bersifat spontan, contohnya kerumunan orang yang bersama-sama melihat kejadian kecelakaan atau kejadian kebakaran. Kerumunan yang kedua adalah kerumunan konvensional atau conventional crowd. Adalah kerumunan yang terjadi secara terencana yang berperilaku teratur. Contohnya, para penonton sepak bola atau penonton pertunjukan teater. Kerumunan yang ketiga adalah kerumunan bertindak atau acting crowd. Kerumunan ini merupakan kerumunan yang didasari pada permusuhan atau aktivitas destruktif. Contohnya, pertikaian antara 2 kelompok pemuda di desa. Kemudian ada kerumunan ekspresif, ya, seperti gambar ini, atau ini namanya kerumunan ekspresif atau kerumunan atau expressive crowd. Adalah kerumunan yang muncul untuk melampiaskan emosi dan ketegangan. Contohnya para penonton konser musik rock. Sedangkan publik atau publik adalah orang-orang yang berkumpul secara alamiah yang memiliki kesamaan kepentingan. Misalnya, orang-orang yang berkumpul dalam suatu pasar tradisional atau dikatakan mereka sebagai pengunjung. Memiliki banyak kesamaan, namun masing-masing tidak bertanggung jawab satu sama lainnya. Ya iyalah, belanja-belanja sendiri, ya tentunya bayar-bayar sendiri, ya kan? Ya, pada publik, interaksi dapat juga terjadi secara tidak langsung melalui media komunikasi yang bersifat massal, misalnya surat kabar, televisi, radio, dan media sosial lainnya. Nah, menurut kalian semua nih, selama masa pandemi ini, kalian masuk ke dalam kelompok sosial publik dengan media sosial jenis apa? Oke, siswa pembelajar yang hebat. Kelompok sosial kelima adalah in-group dan out-group. Kelompok sosial in-group adalah kelompok sosial yang individunya mengidentifikasikan dirinya ke dalam kelompok tersebut. Sifat in-group didasarkan pada faktor simpatik dan kedekatan dengan anggota kelompok. Misalnya di sini ada Prisil, siswa kelas 10A SMK Kesehatan Bakti Wiyata, maka yang menjadi in-group dari Prisil ini adalah kelas 10A. Dan untuk kelompok sosial out-group adalah kelompok yang diartikan oleh individu sebagai lawan in-groupnya atau kelompok yang ada di luar kelompok dirinya. Misalnya, out-group dari Prisil ini yang merupakan siswa kelas 10A adalah kelas selain 10A, yaitu kelas 10B, kelas 10C, dan sebagainya. Bagaimana? Mudah kan memahami jenis kelompok sosial yang kelima ini? Oke, kita lanjutkan. Jenis kelompok sosial yang terakhir adalah membership group dan reference group. Membership group adalah suatu kelompok yang di dalamnya setiap orang secara fisik menjadi anggotanya. Misalnya kelompok perawat ya yang menjadi anggota organisasi PPNI atau Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sedangkan reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota dari grup itu untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Contohnya seorang mahasiswa calon perawat memiliki referensi grup yaitu grup PPNI di mana kegiatan-kegiatan keperawatan yang dilakukan oleh grup itu dapat menjadi referensi atau acuan bagi mahasiswa itu agar kelak dapat menjadi perawat yang profesional.
Wow, keren ya materi yang luar biasa pada pertemuan kali ini tentang jenis-jenis kelompok sosial. So don't miss it untuk simak video selanjutnya yang akan membahas materi ketiga tentang peranata sosial atau tata nilai masyarakat atau social institution. See you!